ちらかのチップがゼロになった時、その差額を持って結晶金額といたします。合計4960万のマイナスで決着です。4000？ 880万も任されている。なんだよ、なんだよ。Halo Bro, kembali lagi bersama Hamtaro di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan rekapin alur cerita anime yang berjudul Kakigurui. Anime yang bernuansa sekolah ini sedikit berbeda dengan anime pada umumnya. Biasanya yang bergenre sekolah ini identik dengan kisah romantis. Namun di anime Kakigurui ini mengisahkan kehidupan para siswa elit yang sekolahnya bernama Akademi Yoko. Yang pembeda di film ini yakni tradisi sekolahnya yang tidak terlalu menekan para muridnya untuk mendapatkan nilai tertinggi, melainkan mereka diwajibkan untuk bermain judi. Dari hasil judi itulah siswa yang menang akan menjadi semakin populer, dan yang kalah akan dikambing hitamkan. Bahkan parahnya lagi, dia akan dijadikan budak bagi lawannya yang menang. Nah, jadi udah kebayangkan betapa epicnya film ini. Yo, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke Korea Utara. Lalu siapkan senjata, dan inilah ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang siswa dan siswi sedang bermain judi, yakni Saotomi Mary dan Sujui. Mereka kala itu bermain poker. Taruhan yang besar membuat Sujui mengeluarkan keringat dingin. Mary yang dikenal sebagai anak sultan terlihat wajahnya biasa-biasa saja. Bahkan ia sesekali menggertak Sujui bahwa dia akan memenangkan perjudian ini. Di sini Sujui berhasil mendapatkan kartu full house 38. Dengan hasil ini, Sujui yakin Mary tak akan bisa mengalahkan kartunya. Namun tak disangka-sangka, Mary mendapatkan Royal Strike Plus. Akibat kekalahan tadi, Sujui mendapatkan sebuah kalung, di mana kalung ini menandakan bahwa dia adalah seorang babi. Sedikit saya jelaskan, di sekolahan ini jika kalah dalam perjudian maka bagi siswa akan bergelar menjadi babi. Sedangkan bagi siswi yang kalah akan bergelar sebagai kucing. Selain dikenal sebagai anak sultan, Mary juga dikenal jago dalam bermain judi. Di sini ia lagi-lagi menang mudah melawan musuh-musuhnya. Sementara di depan gerbang terlihat ada seorang siswi, dan dialah pemeran utama di film ini. By the way, hari ini adalah hari pertama ia sekolah di sini. Ya, bisa dibilang dia adalah siswi baru alias siswi pindahan. Singkatnya, dia masuk ke kelas 11 Sakura. Kemudian siswi baru ini memperkenalkan dirinya. Namanya Chabami Yumeko. Kebetulan sekali ia satu kelas dengan Sujui juga Mary. Semua siswa di sana terwah-wah melihat paras Yumeko yang brem-brem sekali. Ya, betul. Dikarenakan Yumeko seorang siswi cantik dan terlihat masih polos. Sujui yang menjabat sebagai ketua kelas, lalu ibu guru menyuruhnya untuk mengajak Yumeko keliling sekolah ini, dengan tujuan agar Yumeko cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Singkatnya, Sujui pun mengajak Yumeko untuk mengelilingi sekolahan ini. Yumeko yang tersengaja melihat sebuah kalung Sujui. Ia pun mencoba untuk kepoin Sujui untuk menanyakan arti kalung tersebut. Dengan ragu, Sujui mencoba untuk menceritakannya bahwa di sekolahan ini semua siswa tidak diharuskan untuk mendapat nilai tinggi agar menjadi populer. Melainkan jika siswa itu jago bermain judi, maka derajatnya semakin tinggi sehingga membuat orang tersebut akan menjadi siswa paling disegani. Dengan wajah polosnya, Yumeko pun merasa kagum dengan sekolahan ini. Dan ia menambahkan lagi, meski hari ini adalah hari pertama ia di sini, Yumeko merasa sangat bangga karena diterima di sekolahan ini. Singkatnya, saat di kelas, Yumeko bertemu dengan Mary. Di sini mereka berdua pun berkenalan. Kemudian Mary mengajak Yumeko untuk bermain judi. Dengan wajah polosnya, Yumeko menerima tantangan Mary saat itu. Dan tibalah permainan Mary melawan Yumeko. Di sini Mary yang menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan, yakni permainan gunting kertas batu, di mana siswa lainnya akan berpartisipasi atas permainan ini dengan menggambar salah satunya. Setelah digambar, kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam kotak. Bagi pemain, hanya boleh mengambil 3 saja. Lalu ambil salah satu dan keluarkan secara barengan.
Bagi gambar yang menang, maka dialah pemenangnya. Singkatnya, saat di babak pertama mereka menaruhkan 2 chip, di mana satu chipnya senilai dengan 10.000 yen. Saat di sini Yumeko menang karena ia memilih batu, sedangkan Mary memilih gunting. Di babak kedua pertandingan semakin memanas. Yumeko menaruhkan 50 chip yang setara dengan 500.000 yen. Saat kartu pertama, mereka berdua sama memilih batu. Dikarenakan seri, maka mereka melanjutkan untuk memilih kartunya. Saat di sini, Mary memenangkan permainannya dengan memilih batu, sedangkan Yumeko memilih gunting. Atas kemenangan ini, Mary berhasil mengumpulkan 48 chip, sehingga membuatnya sangat kegirangan. Sementara Yumeko, bagaimanapun ia tetap kalah karena hanya menyisakan kartu bergambarkan gunting, sedangkan Mary menyisakan batu. Kemudian mereka melanjutkan babak ketiga. Di sini Yumeko memasang 2 chip. Ia kala itu memilih kartu bergambar kertas, sedangkan Mary memilih batu, sehingga membuat selisih menjadi 46 chip. Di babak keempat, lagi-lagi Yumeko menaruhkan 50 chip. Hal ini pastinya membuat para penonton sedikit tegang. Mereka berdua pun bersiap memilih kartu. Dan Mary menang, karena ia memilih kertas sedangkan Yumeko memilih batu, sehingga membuat selisih chip menjadi 96. Akibatnya Yumeko kalah besar hampir 1 juta yen. Hal ini membuat Mary semakin menyombongkan diri. Bahkan ia sempat mengejek Yumeko, dikarenakan Yumeko sudah menghabiskan uang terlalu banyak, sehingga tidak ada lagi chip yang bisa ditukarkan. Disinilah Yumeko mengeluarkan jiwa aslinya sebagai sang dewa judi. Ia kemudian mengeluarkan uang 10 juta yen dan mengajak Mary untuk bermain lagi. Mary yang melihat itu lantas saja membuatnya terkejut dan sangat ketakutan. Disinilah Yumeko kemudian mengejek balik Mary. Mary yang merasa dirinya direndahkan akhirnya menerima taruhan ini. Sampai sini akhirnya kita mengetahui bahwa Mary selama ini bermain dengan curang. Atas bantuan siswa lainnya yang membuatkan gambar lebih sedikit dibandingkan Mary, sehingga kesempatan Yumeko untuk menang sangatlah kecil, yakni berbanding 3 dari 100. Namun Yumeko sudah mengetahui permainan licik dari Mary. Lalu ia mengatakan apa yang ia tahu kepada Mary. Dan akhirnya Mary termakan ucapan dari Yumeko. Dan inilah pilihan dari keduanya dengan nilai taruhan 10 juta yen. Cekicrot, Yumeko menang dengan memilih gunting, sedangkan Mary memilih kertas. Atas kekalahan ini, Mary langsung bersujud kepada Yumeko untuk memberikannya waktu agar bisa membayar semua hutangnya. Karena hari ini Mary tak sanggup untuk langsung membayar semuanya. Singkat cerita, saat di luar, Sujui mendatangi Yumeko. Di sini ia menanyakan bagaimana Yumeko bisa berhasil memenangkan perjudian tadi. Nah, Yumeko pun kemudian menceritakan kepada Sujui. Sejak awal permainan, Yumeko sudah mengetahui Mary bermain dengan licik. Bahkan Sujui juga ikut terlibat dengan kecurangan tadi. Namun Yumeko tak marah sedikit pun kepada Sujui. Malahan Yumeko memberikan uang sekitar 5 juta yen kepadanya. Kemudian ia menyuruhnya untuk melunasi hutang. Lalu Yumeko menambahkan lagi, dari babak-babak sebelumnya ia mempelajari dan memprediksi kartu Mary, sehingga Yumeko berhasil menebak dan memenangkan permainannya. Besok harinya di kelas, Mary mendapatkan sebuah coretan di meja belajarnya. Arti coretan tersebut menandakan bahwa Mary telah kalah dalam permainan judi. Dan mulai hari ini ia mendapatkan sebuah kalung yang artinya Mary sah bergelar sebagai kucing. Lalu Sujui menceritakan kepada Yumeko asal-usul kenapa bagi siswa-siswi yang kalah akan mendapatkan gelar Hewani. Yang parahnya lagi orang itu akan menjadi budak. Rupanya yang telah mengatur semua ini ialah Momobami Kirari. Kirari saat ini menjabat sebagai ketua OSIS, sehingga ia bebas untuk mengatur peraturan sesukanya. Dulu Kirari hanyalah seorang siswi biasa, namun dikarenakan ia pandai dalam bermain judi, sehingga ia berani menantang ketua OSIS sebelumnya.
Saat permainan itu, mereka mempertaruhkan jabatan. Akibatnya, Kirari berhasil menang dan juga berhasil merebut jabatan sebagai ketua OSIS. Hingga sekarang, semua siswa tak mampu untuk mengalahkannya. Tak jauh dari mereka, terlihat seorang siswi memenangkan permainan. Dia bernama Someragi Etsuki. Etsuki adalah anak sultan dari Jepang. Ayahnya memiliki perusahaan mainan, termasuk kartu reme yang ada di Jepang rata-rata made and father alias buatan ayahnya. Dan tiba-tiba Etsuki mendatangi Yumeko. Di sini Yumeko ingin menantangnya untuk bermain. Karena semenjak Yumeko berhasil mengalahkan Mary, nama Yumeko pun semakin melambung tinggi. Dengan senang hati, Yumeko menerima tantangan Etsuki. Di sini mereka berdua memainkan kesamaan kartu yang sengaja ditutup. Lalu mereka memilih kartu untuk menyamakan angka dan bentuk gambar yang dibuka pertama, dengan taruhan yang sangat besar yakni 20 juta yen. Singkatnya, Yumeko saat itu memulai duluan permainan ini. Pertama, ia membuka 4, namun bentuknya berbeda. Sehingga giliran Etsuki yang membuka kartu-kartu ini. Etsuki berhasil membuka kartu dengan benar, sehingga menambahkan poin untuk dirinya. Alhasil, Yumeko kalah dengan selisih poin yang cukup telak. Akibat kekalahan ini, Yumeko tak memiliki uang lagi untuk melanjutkan permainan. Akhirnya, Yumeko berniat untuk berhutang 20 juta yen dengan Etsuki. Etsuki yang melihat Yumeko sangat ambisius untuk melawannya. Lalu, Etsuki menawarkan taruhan kuku. Jika Yumeko kalah, maka kukunya akan dicabut semuanya. Namun jika Yumeko menang, maka ia berhak mendapatkan 20 juta yen. Para siswa lainnya yang mendengar itu membuat semuanya sangat tegang. Dan lagi, Yumeko menerima tantangan dari Etsuki. Akhirnya mereka melanjutkan permainannya. Rupanya Yumeko sudah mengetahui sejak awal rahasia Etsuki yang sebenarnya. Dikarenakan Etsuki seorang anak pembuat mainan, ia mengetahui tanda-tanda di kartu tersebut. Sehingga Etsuki menebak kartu selalu benar. Yumeko kala itu memulai untuk jalan pertama. Tanpa ada ragu sedikit pun, Yumeko membuka kartu tersebut selalu benar. Bahkan ia berhasil membuka semua kartu tanpa ada kesalahan, sehingga membuatnya menang telak. Akibatnya, Yumeko membocorkan permainan liciknya di hadapan semua siswa. Atas tindakan Yumeko tersebut, ia membuat Etsuki sangatlah malu. Lalu, Etsuki menangis sejadi-jadinya sambil meminta maaf kepadanya. Singkat cerita, di ruangan OSIS. Di sini ada Kirari dan anggota lainnya. Mereka mendapatkan kabar bahwa Etsuki telah dipermalukan oleh Yumeko. Ya, meski begitu, mereka hanya menertawakan saja. Karena Etsuki saat bergabung dengan anggota OSIS dengan cara membayar, alias politik money. Singkat cerita, Mary kala itu sedang bermain di ruangan ketua klub kebudayaan. Ketua ini bernama Yoreko. Yoreko juga bagian anggota OSIS di sekolahan ini. Kala itu, Mary memainkan tancap pedang. Yumeko dan Suju juga melihat langsung permainan ini. Kala itu, Mary harus kalah dari Yoreko. Akibatnya, Mary kalah sekitar 49 juta yen. Akibatnya, Mary menjadi stres. Berharap ingin melunasi hutang. Malah numpuk. Jadi ingat lagu Bang Haji Roma. Judi, tet, meracuni kehidupan, tet. Singkat cerita, Yumeko dengan rasa ingin tahunya, ia menggantikan Mary sebagai lawan Yoreko untuk bermain permainan tancap pedang. Di sini, Yumeko memasang semua taruhannya di angka yang ia pilih. Saat asisten sedang mengocok, disinilah Yumeko mengatakan bahwa ia telah mengetahui kecurangan Yoreko memainkan permainan ini. Pedang tersebut memiliki magnet, sehingga bisa diatur ingin kemana pedang itu tertancap. Mendengar itu, Yoreko merasa geram. Akibatnya membuat asisten Yoreko kurang fokus, sehingga tebakan mereka berdua keduanya salah. Di kesempatan kedua, Yumeko lagi-lagi menaruhkan semua chipnya ke tempat yang sama sebelumnya. Dan lagi, Yumeko mengatakan sesuatu yang buruk untuk Yoreko, sehingga membuatnya mengeluarkan keringat dingin.
karena aksi curangnya diketahui oleh Yumeko. Saat disinilah ketua OSIS alias Kirari juga datang untuk menyaksikan mereka bermain. Kirari yang melihat Yoriko yang begitu cemas, ia kemudian mengancamnya. Jika sampai kalah dengan terpaksa, Yoriko harus keluar dari anggota OSIS. Dan tebakan Yoriko benar. Sedangkan Yumeko harus menerima kekalahan. Meski kalah, Yumeko tidak terlalu menyesalinya. Yang terpenting, ia berhasil memecahkan kelicikan permainan Yoriko dengan asistennya. Dengan menggunakan cara tebukan melalui lubang kecil di lantai untuk memindahkan pedang. Selain pandai bermain judi, Yumeko ternyata sangatlah jenius masalah membongkar permainan licik lawan. Alhasil, besok harinya Yumeko juga mendapatkan kalung yang menandakan ia juga bergelar sebagai kucing. Bukannya malu, Yumeko malah senang mendapatkan gelar tersebut, karena menurut dia kucing adalah hewan yang sangat lucu. Nah, sampai hari ini, Yumeko menunggak hutang kepada Kirari atas kekalahannya terhadap Yoriko tadi. Untuk menebus hutangnya, Yumeko harus mengalahkan semua anggota juga ketua OSIS yang bernama Kirari. Dan film pun bersambung.